Yap, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita bahas barang lama banget, Mini GT ini, Land Rover Defender 90 Wagon, yang short wheelbase lah namanya. Ya, sekalian juga bahas dikit tentang isu Mini GT di Asia Tenggara ya, karena tidak seperti dulu lagi itu PO-PO-an yang lewat distributor di Indonesia kayaknya ya memang enggak lagi. Jadi nanti kedepannya bakal lewat official sih, lebih tepatnya official dealer ya, di Malaysia kalau nggak salah, yang JL Hobby itu ya. Jadi kedepannya Mini GT itu pasti akan naik harganya. Ini yang reguler kayak gini juga bakal naik harganya ya. Gimana para kolektor, tetap mau beli Mini GT atau enggak, atau udah stop? Kayaknya mobil lain juga banyak yang lebih bagus, apalagi kan kita tahu lah Mini GT itu QC-nya. Nih, salah satu saya beli mobil lama banget nih. Memang dari dulu sebenarnya ngincar juga sih mobil ini, pengen beli. Tapi ya mau lihat lah sekalian apakah waktunya kita ngumpulin Mini GT yang lama-lama aja masih worth it apa enggak. Nih beli lagi di tahun-tahun sekarang atau gimana juga ya, kita lihat aja sekalian di box ini dalamnya masih bagus apa enggak mobilnya. Ya, nanti Mini GT ke depan pasti akan lebih mahal. Mungkin yang box reguler kayak gini bisa sampai 200 ribuan kali ya, sekitar segitu kan ya. Masih worth it apa enggak? Kayaknya peminatnya mungkin bakal berkurang kayaknya ya. Kita tahu lah Mini GT itu QC-nya gitu ya, kadang-kadang ya, tapi pasti masih ada yang suka, masih ada kolektor ya. Kita lihat aja ini, langsung kita bahas mobil lamanya. Ini dia boxnya ya, gini aja lah ya, udah banyak ya, 378, license sudah pasti, Mini GT ya. Ini ya caution and warning, ini gambar mobilnya, Land Rover Defender 90 Wagon. Kita buka, langsung kita buka mobilannya ya. Kedepannya nasib PO-an kita yang sebelumnya juga nggak tahu tuh. Aduh, padahal saya banyak juga ngincar yang baru-baru, tapi kalau nggak tau lah. Bingung mau bahasnya gimana ya. Ya udah, kita buka aja ini barang lama yang baru saya beli. Kalau seandainya ini masih bagus mobilnya, QC-nya juga mungkin ya, gimana QC Mini GT ya, tau lah. Kayaknya kita beli Mini GT yang lama-lama aja lah, kumpulin yang dulu kita pengen, beli-beli aja kayaknya kalau bagus ya. Oke, langsung kita buka ini. Ini dia mobilannya. Iya, ini dia mobilannya. Sekilas sih kayaknya baik-baik saja. Bagus juga nih mobilnya. Udah lama baru dibeli, masih bagus. Iya. Jadi teman-teman yang belum sempat kemarin beli Mini GT, yang dulu yang lama pengen dibeli tapi takut QC segala macam, kayaknya sudah waktunya kita ngumpulin mobil yang lama. Ya, sebelum Mini GT nanti jadi lebih mahal lagi. Tapi yang lama juga nggak mungkin lebih mahal lagi sih, udah ada harganya mobil lama. Ini saya sebenarnya dari dulu pengen banget ini mobil ini, Land Rover yang 90 Defender tuh. Oke lah, langsung kita bahas ya.
Ini dia di bagian depan tuh, set, kita zoom. Oke, tampang di bagian depan itu cakep beneran. Ini Mini GT cakep beneran tuh. Lampu depan sudah dari Mika plastik bening nih, tapi dalam apa sih namanya, detail dalamnya kayaknya polos aja. Kemudian lampu di pinggir samping ini, kiri kanan atas bawah ini warna silver dan warna oranye. Itu cuma dekal, bukan apa namanya, Mika plastik, bukan. Ya nggak apa-apa, kecil juga bagus tapi tetap. Kemudian grillnya ini warna hitam aja, polos. Di sini ada suatu detail, tapi polos juga, nggak tahu apaan itu ya, gitulah pokoknya. Kemudian di bagian atas dekat sini ada tulisan Land Rover. Ini apa tuh lanjutannya apa tuh, bisa nggak ya kalau di zoom lagi? 90 ternyata it ya. Kemudian bumper depan ini part terpisah dari plastik tuh dicat warna hitam begitu aja ya, masih bagus aja tuh ya. Ini mobil lama yang baru saya beli. Bagus, tapi ternyata masih worth it. Depannya begitu aja. Kemudian di kap mesin, ini kap mesin terpisah nih kayaknya ya. Bagian kap mesin ini seolah-olah kayak bisa dibuka, padahal nggak bisa harusnya. Ini nggak bisa dibuka nih, tapi memang terpisah tuh, kelihatan banget kan. Walaupun rapi ya, tapi bukan ya, terpisah dari bagian bodi seluruhan gitu maksudnya. Ya, ini lekuk-lekukannya jelas. Kemudian di sini ada detail apa nih? Gitulah pokoknya, kayak ada jaring-jaring. Ini lubang-lubangan angin nggak ya? Nggak tahu, nggak jauh juga. Ya itulah pokoknya ya. Kemudian engsel pintu ini detailingnya bagus. Engsel kap mesin tuh bagus, ada detailnya. Kemudian di bagian sini juga detailnya bagus. Kaca bagian depan ini polos aja, ada detailing apa namanya, wiper 2 biji, ini warna hitam tapi nyatu sama kaca, bagus juga. Di bagian luarnya ini ada detail warna hitam ya, gitu aja lah. Dan di bagian samping sebelah kiri tuh ya goreng sih ini, tapi ya nggak apa-apa lah, dari jauh kayaknya ya udahlah, biarlah. Ini detailing bagian samping untuk lekuk-lekukan bodi sih jelas banget ya, bagus sih, lekuk-lekukannya bagus, tidak ketebalan cat. Kemudian juga ini ada bagian apa nih, perpender ya gitulah. Ini dicat warna hitam dekal gitu. Kemudian dekalnya ini itu rada tuh keputus tuh di bagian lekuk-lekukan pintu samping ya, gitulah. Ini di sini enggak ya, gitulah, udah nggak apa-apa sih. Warnanya keren tuh, jadul banget tuh, gini gradasi kayak gitu ya. Kemudian detail handle pintunya bagus, lumayan. Ini sudah di detailing warna hitam dekal. Tuh kaca bagian samping ini clear aja, ini ada garis nih dikit nih. Luarnya di bagian luar kacanya itu detailing warna hitam. Kemudian spionnya ini dari karet tuh, hati-hati copot, putus segala macem. Dan bagusnya ini Mini GT lumayan lah, ada detail reflektor yang bukan reflektor sih, itu kayak dekal aja tuh, silver gitu aja, bukan reflektor, tapi lumayan ada detail gitu. Tuh ban sudah pasti dari karet, dan ini rolling dengan lancar, model kaleng aja tuh, bautnya ada 5. Ya gitulah pokoknya ya. Tuh cakep sih detailnya, cakep lah. Mobil-mobil off-road, ban kaleng, keren sih. Kemudian di bagian sebelah sini ada kaca juga kecil nih di bagian roof sebelah kiri, maksudnya susah banget.
atapnya warna hitam. Ya gitulah, cakep sih, cakep. Nih tuh. Kemudian di bagian belakang ada konde nih, bannya bagian belakang nih juga dari karet ya. Ini juga dari karet dan namanya peleknya juga sama tuh sama yang di sini, peleknya sama persis, warnanya juga putih, keren lah pokoknya. Kaca ini clear semuanya, tiga-tiganya tuh, di atasnya hitam. Kemudian ini ya detailing ini ada detailing sesuatu atau kotor. Nah ini QC Mini GT nih. Nah nanti coba dilap bener-bener lah. Tuh apa tuh kotor kayak gitu, nggak jelas Mini GT. Ini yang bikin kita tuh males beli Mini GT kalau dia lebih mahal lagi. Tuh kayak gini-gini nih, QC-nya ampun. Ya udahlah. Kemudian ini ada apa sih namanya, lampu belakang nih kecil-kecil, ini cuma dekal aja ya, bukan mika plastik, bukan. Kemudian ada logo Land Rover di sini, tuh cakep ya. Ternyata ini model cantol gini, gak ada rivet di sini berarti. Di bagian bawah ini ada detailing warna hitam, kemudian ada hook untuk ya itulah pokoknya, lupa namanya. Kemudian di bagian sebelah kanan sama aja seperti sebelah kiri, bedanya ini ada tangki pengisian bahan bakar di bagian sebelah sini dan di detailing warna hitam. Tapi sayang ini kenapa nih si oren ini naik, kalau nggak ilangin aja semuanya satu piece gitu. Kenapa sih? Adalah tuh ya bagus nggak bagus sih, apa dihilangin aja sekalian semua tuh dekal itu. Ya sama aja lah ya, pokoknya ini sama itu spionnya karet. Ya udahlah kayaknya, bannya sama. Di bagian atas tuh ini juga ada sedikit QC ini begitu. Ini kayaknya dicat dah. Baik, ini dari plastik nih, kelihatan banget nih ada kayak gini nih. Tuh. Bukan besi ini, plastik nih. Ya, tapi yang nggak apa-apa lah, nggak ada yang foto dari atas juga kayaknya. Gak kelihatan warnanya hitam. Dan di bagian bawah ini sudah pasti dari besi ya, Mini GT, dan detailnya lengkap tuh, cakep sih. Tulisan Mini GT TM Made in China, udah nggak ada tulisan Land Rover segala macam, nggak ada, atau official license juga nggak ada, yang beneran nggak ada, tuh pendek. Oke lah, untuk sekarang worth it gak beli Mini GT jadul? Oh bentar, kayaknya worth it aja karena harganya juga masih murah kan. Jadi yang belum sempat punya Mini GT yang pengen dibeli ya beli aja sekarang, nggak apa-apa sih, masih murah, mumpung belum nanti, kalau nanti udah mahal males kan ya. Interior saya lupa bahas. Interiornya ini polos aja, warna hitam. Di bagian belakang tuh hitam, nggak jelas, nggak kelihatan, ada nggak ya? Tuh ternyata belakangnya nggak ada tempat duduk, atau itu tempat duduk ya kayaknya. Kelihatan nggak sih? Ya belakang kayak tempat duduk kayak, bukan tuh yang di samping itu, anggap aja nggak ada lah. Kemudian ini kursi depannya, detailingnya itu mana sih nembak ya, nggak jelas banget ya, gitulah. Nah gitulah, hitam aja polos. Kemudian di bagian dalam untuk detail dashboardnya sih nggak ada lah, udah Mini GT nggak ada biasanya, tapi udah ada bentuknya tuh, ada detailing itu yang nggak ada, tapi nggak dibedain warna. Kemudian nggak ada juga speedometer, ya nggak kayak Ino. Setir kanan ini tuh, setir kanan ya udahlah pokoknya beginilah Mini GT ya. Tapi saya akuin kalau sekarang beli Mini GT yang jadul-jadul sih worth it lah. Boleh dikumpulin lagi.
tuh masih bagus-bagus saja, bannya juga nggak minyakan tuh, kayak apa TLV biasanya kan yang lama-lama tuh udah pada catnya udah apa sih namanya, merintis. Ini sih merintis sih belum, nggak ada yang merintis nih, cakep, padahal udah lama juga mobilnya. Kemudian ban yang nggak minyakan juga nih masih bagus. Iya, ini bannya ada alurnya. Betul. Kok belibet terus ya? Nah, jadi kepanjangan nih bahas Mini GT ini. Tapi overall saya suka mobilnya. Saya juga suka bentuk mobil ini memang sebenarnya. Dan diecast-nya ini juga saya cukup suka Mini GT. Kayaknya bakal saya kumpulin lagi dah satu-satu. Mumpung masih murah ya. Tuh, lancar jaya. Oke, kita zoom out dulu. Hup, ya, tuh lancar jaya. Tuh, aman. Oke lah, sekian saja reviewnya yang kepanjangan nih gara-gara bahas masalah Mini GT. PO-an kita nggak tahu gimana ceritanya nanti, ya tanya aja sama seller-seller, ya mungkin juga nggak bakal datang. Ya oke lah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Bye. Yup.